Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Sofiatul Huda dengan NIM 119207066. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tool conditional formatting dan apa saja fungsi dari conditional formatting, juga cara penggunaannya pada Microsoft Excel. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari conditional formatting sendiri merupakan salah satu fasilitas di dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Sehingga kita dapat menganalisa data Excel secara cepat. Tool conditional formatting ini berada pada menu tab Home. Di sini pada menu tab Home ada di Group Style, ini conditional formatting. Pada conditional formatting ini terdapat 5 macam conditional formatting Excel yang dapat kita gunakan untuk menampilkan sesuatu di Excel. Yaitu yang pertama ada highlight cell rules, kemudian top or bottom rules, kemudian data bars, kemudian color cells, kemudian icon set. Yang pertama yaitu conditional formatting Excel highlight cell rules yang ini. Adalah tool fungsi di Excel untuk memberikan warna pada sebuah analisa data yang kita lakukan. Conditional formatting Excel yang satu ini digunakan dengan syarat-syarat yang pertama yaitu ada greater than. Merupakan tool Microsoft Excel yang memberikan keterangan highlight berupa warna. Untuk menggunakannya, kita dapat memberikan kriteria bahwa nilai dari sel tersebut lebih besar dari syarat yang sudah kita tentukan, misalnya. Kemudian yang kedua ada less than. Merupakan sel tersebut akan memberikan keterangan highlight pada sel dengan kriteria yang lebih kecil dari kriteria yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Jadi perbedaan greater than dan less than merupakan untuk greater than adalah nilai sel yang lebih besar daripada yang sudah ditentukan, sedangkan less than adalah nilai kecil yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu between. Adalah fitur Microsoft Excel yang akan memberikan keterangan highlight dengan kriteria antara yang sudah kita tentukan. Misalnya kita menentukan nilai antara 4 sampai 10, maka akan memberikan highlight dengan nilai antara 4 sampai dengan 10. Kemudian yang keempat, equal to adalah fitur Microsoft Excel yang akan memberikan keterangan highlight yang nilainya sama dengan yang sudah kita tentukan. Misalnya kita memberi nilai 10, maka semua sel yang bernilai 10 akan otomatis diberi warna. Kemudian yang kelima, text that contains merupakan fitur Microsoft Excel highlight pada sel digunakan untuk memberikan ada nilai dari teks tersebut. Kemudian yang keenam ada date occurring. Adalah fitur Microsoft Excel yang highlight pada sel ini memberikan keterangan hari yang terjadi sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan. Kemudian yang terakhir ada duplicate values, merupakan highlight pada sel yang akan memberikan keterangan nilai yang sama atau ada double gitu. Kemudian
Yang kedua, conditional formatting Excel top or bottom rules. Yang ini. Top or bottom rules adalah sebuah tool Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi pada sel yang sudah kita buat. Conditional formatting top or bottom rules ini juga bisa digunakan untuk mencari data tertinggi dan terendah, yang dimana kita dapat memberikan warna pada sebuah value atau nilai yang dapat kita gunakan untuk mencari sebuah nilai pada sel lembar kerja kita. Terdapat 6 dari top or bottom rules. Yang pertama yaitu top 10 items. Digunakan untuk mencari nilai tertinggi kategori 10 item terbesar dari sekumpulan data di lembar kerja atau lembar sel. Kita juga dapat mengatur sesuai kriteria kita. Kemudian yang kedua, top 10% digunakan untuk mencari nilai tertinggi kategori 10 data persentase dari sekumpulan data di lembar sel. Kita juga dapat mengaturnya sesuai kriteria. Yang ketiga yaitu bottom 10 items digunakan untuk mencari nilai terendah 10 data item dari sekumpulan data di lembar sel. Kita juga dapat mengatur sesuai jumlah kriteria kita. Kemudian yang keempat ada bottom 10%. Digunakan untuk mencari nilai terendah kategori 10 data persentase dari sekumpulan data di lembar sel kita. Kita juga dapat mengatur jumlahnya, jumlah kategori yang kita inginkan. Kemudian yang kelima ada above average. Digunakan untuk mencari nilai rata-rata kategori 10 data tertinggi dari sekumpulan data di lembar sel kita. Kita juga dapat mengatur jumlah kategori sesuai keinginan. Yang terakhir yaitu below average, digunakan untuk mencari nilai rata-rata kategori 10 data terendah dari sekumpulan data di lembar sel kita. Kita juga dapat mengatur jumlah kategori sesuai keinginan. Kemudian, conditional formatting yang ketiga ada data bars, di mana data bars ini digunakan untuk memberikan keterangan seperti dialog box. Formatting data bars yang digunakan untuk menganalisa sebuah data, di mana memberikan sebuah diagram batang, yang dimana kita dapat melihat tampilan nilai tertinggi dengan panjangnya sebuah diagram batang yang disajikan. Dalam data bars ini terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu gradient fill, adalah tampilan diagram batang yang memiliki warna gradien. Kemudian yang kedua ada solid fill, adalah tampilan diagram batang yang memiliki warna yang agak tebal. Kemudian yang keempat ada conditional formatting color scales, di mana color scales ini bisa disebut dengan skala warna dan digunakan untuk formatting yang akan merubah sel data menjadi berwarna. Makin besar nilai dalam sel tersebut, maka warnanya juga semakin gelap. Atau bisa dengan kebalikannya, semakin besar nilai dalam sel tersebut, maka warnanya juga akan semakin sedikit. Juga bisa tergantung kita dalam memberikan formatting yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada conditional formatting icon sets, di mana icon set ini adalah digunakan untuk membuat tampilan atau shapes atau graphic directional indicators atau ratings seperti ini, atau ratings yang akan menunjukkan nilai lebih kecil atau lebih besar. Dengan menggunakan conditional formatting icon sets ini juga dapat dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.
Jadi nilai yang sedang diberikan tersebut di sebelah kirinya akan muncul tampilan icon seperti ini yang sesuai yang kita inginkan. Ini merupakan sebuah tampilan yang dapat memberikan kesan lebih menarik. Baik, yang pertama, cara penggunaan conditional formatting yang kita harus siapkan adalah sebuah data. Di sini saya membuat database siswa dengan berisikan nama lengkap, nomor induk siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan juga nilai pada mata pelajaran, kemudian rata-ratanya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana cara mencek data yang telah kita buat ini apakah ada duplikat atau apakah ada yang sama atau tidak. Kita bisa menggunakannya menggunakan tools pada Microsoft Excel, yaitu tools conditional formatting yang berada pada menu tab Home pada group styles ini. Maka kita langsung saja pilih atau blok, misalkan kita akan mengecek nama siswa yang ada yang sama atau tidak, atau terdapat duplikat atau tidak. Maka kita blok ini semua namanya, kemudian kita ke menu tab Home, kita ke group styles, kemudian kita klik conditional formatting, kita pilih highlight cell rows, kemudian kita pilih yang terakhir ada duplicate cells. Maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita bisa menyesuaikan, karena kita di sini akan mencari data yang duplikat, maka kita pilih duplikat. Sedangkan kalau ketika kita memilih unique ini, maka sel yang akan ditandai adalah data yang tidak duplikat. Kita coba terlebih dahulu yang duplikat. Kemudian kita bisa memilih warna pada bagian sisi kanan ini. Kita klik more atau tanda panah ke bawah ini. Kita dapat memilih, misal ini warna dari merah terang dengan merah gelap. Kemudian selain itu juga kita dapat custom formatnya. Kita klik custom format, kemudian ke fill, kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Misalnya kita memilih warna kuning terang. Kita klik OK, kemudian OK. Maka data yang duplikat akan tertandai menjadi warna kuning seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menandai juga data yang tidak duplikat? Maka kita bisa memblok data yang kita ingin tandai, kemudian ke conditional formatting, kemudian ke highlight cell rows, kemudian seperti tadi ke duplicate values, kemudian kita memilih unique. Kemudian kita pilih custom format lagi, kita bedakan warnanya dengan yang duplikat. Misalnya kita memilih warna merah muda. Kita klik OK, kemudian OK. Maka akan tertandai seperti ini. Ini merupakan cara formatting tool, cara dari tool conditional formatting dari highlight cell rows pada duplicate values. Namun bagaimana jika kita ingin menghapus formatting
tersebut, kita bisa memblok data ini, kemudian ke conditional formatting, kemudian ke ini, clear rules, kemudian kita pilih clear rules from selected cells. Maka akan terhapus seperti ini. Mungkin seperti itu untuk penjelasan bagaimana cara menggunakan duplicate values. Baik, setelah kita mencari data yang duplikat, selanjutnya kita akan mencari nilai yang berada di atas rata-rata dari nilai PAI ini. Maka kita langsung saja kita blok nilai PAI ini, kemudian ke menu tab Home, ke Group Style, kemudian ke Tools Conditional Formatting, kemudian kita ke Top or Bottom Rules, yang kedua ini, kita pilih Above Average, yang kelima ini, kita klik, kemudian muncul seperti tadi, kita bisa memilih warna yang kita ingin, yang sudah disediakan, atau kita bisa mengcustom sesuai keinginan kita. Misalnya kita pilih warna hijau. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Maka akan tertandai seperti ini. Karena nilai rata-rata dari PAI ini adalah sebesar 89,1, maka nilai yang tertandai hijau ini nilai yang berada di atas 89,1. Sedangkan yang tidak tertandai yang putih ini nilai yang berada di bawah dari rata-ratanya, yaitu 89,1. Baik, selanjutnya, jika pada nilai PAI kita menandai nilai di atas rata-rata, maka pada nilai PPKN ini kita menandai sebaliknya, yaitu kita akan menandai nilai yang di bawah rata-rata. Caranya sama seperti tadi, kita blok semua sel nilai PPKN ini, kemudian ke menu tab Home, kemudian ke Group Styles, kemudian kita klik Conditional Formatting, kita ke Top or Bottom Rules, kemudian kita pilih yang terakhir, yaitu Below Average. Kita klik, kemudian muncul kotak seperti ini. Kita bisa memilih warna, kita pilih custom lagi, kemudian kita akan mewarnai dengan warna warna kuning misalnya. Oke, kemudian klik OK kembali. Karena rata-rata nilai PPKN ini sebesar 89,45, maka nilai yang di bawah rata-rata akan tertandai yang kita pilih tadi, yaitu warna kuning. Ini contohnya 81, 82, 87 merupakan nilai di bawah rata-rata, yaitu 89,45. Sedangkan yang tidak tertandai merupakan nilai di atas rata-rata, yaitu 89,45. Kemudian selanjutnya, pada nilai bahasa Indonesia ini, kita akan menggunakan tool conditional formatting yang color scales. Kita bisa langsung blok saja sel nilai bahasa Indonesia ini, kemudian ke conditional formatting, kemudian kita bisa langsung memilih color scales. Terdapat banyak pilihan warna,
yang tersedia di sini kita bisa menggunakannya sesuai selera atau yang kita inginkan. Kita bisa memilih yang ini. Warna yang disajikan pada color scales ini merupakan ada tandanya, yaitu semakin tua warnanya atau semakin tebal warna tersebut, maka nilainya pun semakin besar. Sedangkan jika warnanya semakin pudar atau semakin muda, maka nilai tersebut semakin kecil. Kemudian selanjutnya, kita akan menerapkan conditional formatting data bars pada nilai bahasa Inggris ini. Kita bisa langsung memblok sel nilai bahasa Inggris ini, kemudian kita pilih conditional formatting, kita ke data bars, kemudian kita bisa menggunakan gradient fill atau solid fill. Kita akan menggunakan misalnya gradient fill yang warna biru ini. Maka akan muncul seperti ini, di mana data bar ini menampilkan diagram sebuah diagram batang yang disajikan sesuai dengan nilainya. Dapat kita lihat dengan nilai 94, 93, diagram batang tersebut hampir memenuhi sel tersebut, sedangkan untuk 80 hanya sebagiannya saja. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi conditional formatting, yaitu icon set. Atau kita bisa menandainya dengan icon. Kita langsung saja blok sel nilai matematika ini, kita ke conditional formatting, kemudian ke icon set. Kita bisa menggunakan icon atau simbol yang akan menunjukkan bahwa nilai tersebut termasuk ke nilai tertinggi, terendah, atau rata-rata. Seperti itu. Kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita akan memilih yang pada directional, yang tanda panah ini. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Yang tanda panah yang berwarna hijau merupakan nilai yang tinggi, kemudian tanda panah yang kuning merupakan nilai yang sedang atau rata-rata, kemudian panah yang berwarna merah atau merah muda menandakan bahwa nilai tersebut adalah rendah. Kita juga dapat menandai nilai biologi ini dengan icon yang lain. Misalnya kita memblok terlebih dahulu nilai biologi, kemudian ke conditional formatting, kemudian ke icon set. Misalnya kita akan menggunakan icon ratings, misalnya yang bintang ini. Maka akan muncul seperti ini. Nilai yang tinggi, maka bintang tersebut akan full berwarna kuning. Sedangkan nilai yang sedang, icon bintangnya itu akan setengah berwarna kuning dan setengah tidak berwarna. Sedangkan untuk nilai yang rendah, maka bintang tersebut akan tidak berwarna atau berwarna putih. Kemudian kita dapat menandai juga nilai fisika dengan cara yang sama. Kita ke icon set, kita bisa memilih icon indikator ini. Kita bisa klik, maka akan muncul seperti ini. Sama dengan sebelumnya, icon ini memiliki arti atau range pada data tersebut. Untuk
icon checklist ini untuk nilai yang tinggi, dan sedangkan untuk nilai yang icon yang kuning tanda seru ini nilai yang sedang. Sedangkan untuk icon yang cakra atau silang, nilai tersebut adalah rendah. Kemudian selanjutnya kita akan menandai pada nilai rata-rata, yaitu dengan menggunakan fungsi conditional formatting lebih dari, yaitu dengan kita memblok sel nilai rata-rata pada setiap siswa dari semua mata pelajaran. Kita langsung ke conditional formatting, kemudian ke highlight cell rules, kemudian kita pilih greater than atau lebih dari, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Maka kita bisa memasukkan nilai atau angka acuan yang digunakan. Misalkan kita akan memasukkan nilai yaitu 87,2. Yaitu karena lebih besar, maka kita bisa menandainya dengan berwarna yang menandakan warna yang aman, yaitu hijau misalkan. Kita klik OK, kemudian OK. Maka akan langsung tertandai seperti ini. Nilai yang tertandai dengan warna hijau ini merupakan nilai lebih dari angka acuan yang kita tentukan, yaitu tadi lebih dari 87,2. Sebaliknya, kita pun bisa menandai nilai yang kurang dari, yaitu dengan menggunakan conditional formatting pada highlight cell rules dengan menggunakan less than atau kurang dari. Misalkan kita masukkan nilai acuan yang sama, yaitu 87,2, dengan menggunakan warna merah. Misalkan warna merah karena kurang dari. Atau bisa menandakan tidak aman misalnya. Kita klik OK, kemudian OK. Maka akan tertandai seperti ini. Yang merah merupakan nilai yang kurang dari nilai acuan yang kita tentukan tadi, yaitu 87,2. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan conditional formatting, yaitu dengan menandai ranking. Itu di sini bukan keterangan tetapi ranking. Yang telah ditentukan. Misalnya kita menggunakan data yang banyak, misalnya 1.000 siswa atau 2.000 siswa. Sedangkan untuk yang data yang sedikit kita bisa menggunakannya secara manual. Tetapi untuk data yang besar atau dengan jumlah besar, kita bisa menggunakan conditional formatting, yaitu dengan top or bottom rules. Kita menggunakan bottom karena kita akan mencari ranking 3 teratas, maka nilainya kecil. Kita pilih yang bottom 10 items. Maka kita memilih range angka 3 karena akan memasukkan atau menandai 3 ranking awal. Kita bisa mengubah warnanya itu dengan warna hijau muda, klik OK. Maka kita akan
bisa menandai ranking tersebut siapa nilai yang memiliki nilai tertinggi, yaitu ada ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Sebaliknya, kita pun bisa menandai siapa yang mendapatkan nilai terendah dengan kita ke conditional formatting, kemudian top or bottom rules, kita memilih top 10 items yang ini. Kita samakan range nilainya 3. Berarti akan muncul nilai 3 terendah. Kita bisa custom warnanya warna merah muda misalnya. Kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Kita dapat menentukan dengan mudah dengan tools conditional formatting ini. Baik, selanjutnya apakah bisa kita menggunakan conditional formatting jika memiliki data yang tidak berupa nilai atau angka? Tentu saja bisa. Contohnya, kita memiliki keterangan lulus, yaitu lulus atau tidak lulus, yaitu dengan menggunakan formula if seperti pada di atas. Kita bisa menandai untuk yang tidak lulus ini agar bisa membedakan atau tidak agar terlihat. Kita bisa membloknya cells ini, kemudian ke conditional formatting, ke highlight cell rules, kemudian kita pilih text that contains. Kita dapat menuliskan apa yang ingin kita tandai. Itu kita dapat menuliskan yang tidak lulus. Nah, kita bisa memilih warnanya, yaitu misalkan kita pilih warna merah. Kita klik OK, kemudian OK. Maka conditional atau makan yang tidak lulus pada siswa ini dapat terlihat dengan ditandai dengan conditional formatting yang text contain tadi. Mungkin itu saja fungsi dari conditional formatting yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Untuk conditional formatting sendiri, selain yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat banyak sekali conditional formatting lainnya. Kita dapat melihat pada more rules di bawah ini. Kita bisa langsung klik. Kita bisa memilih dengan banyak pilihan seperti ini. Kita bisa memilih seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau terdapat kesalahan. Terima kasih. Selamat mencoba dan mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.